Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Humaini SPD, unit kerja SMA Negeri 1 Jilai melakukan ujian praktek kelas 11 MIPA. Saya mahasiswa PPG periode 4 gelombang ke-1. Nomor OKG saya 2016-9944-9380. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Silakan Edi untuk memimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional. Silakan. Garda Pancasila, akulah pendukungmu. Semuanya salam duduk. Terima kasih. Ada yang sakit atau yang izin? Tidak ada. Hadir semua? Sudah. Sudah makan? Sudah. Semangat belajarnya? Semangat. Baik. Selanjutnya kita akan memasuki pembelajaran. Tapi sebelumnya saya ingin tanya dulu, masih ingat pembelajaran kemarin tentang teks prosedur? Masih. Ya. Apa teks prosedur? Apa? Bicara? Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan suatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga melakukan suatu tujuan yang diinginkan. Oke, terima kasih. Nah, kenapa kita mempelajari teks prosedur? Karena tanpa kita sadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita selalu melakukan sebuah prosedur. Kenapa? Dari kita makan, minum, dari bangun tidur, semuanya melakukan prosedur tanpa kita sadari. Apakah prosedur itu terikat? Bisa terikat. Kenapa jadi terikat? Karena merupakan sebuah langkah-langkah yang mewajibkan kita melakukan sesuatu hal. Jadi kegiatan tadi tahapan-tahapannya kita melakukan sesuatu hal itu melakukan sebuah prosedur. Ambil contoh yang mudah dari tadi. Kita bangun tidur sebelum kalian sekolahan, bangun tidur. Mungkin yang beragama Islam ambil air wudhu, sholat, habis itu lanjutkan lagi membersihkan kamar tidur, habis itu kemungkinan mandi, habis mandi itu mungkin gosok gigi. Semuanya mau melakukan tahapan-tahapan. Jadi kegiatan kalian sama seperti kalian masuk sekolah. Dari pintu gerbang bunyi bel lonceng, kalian otomatis harus maju ke lapangan untuk berbaris untuk menerima apel pagi. Itu merupakan sebuah prosedur yang sehari-hari tanpa kalian sadari. Jadi kegiatan kalian tuh apapun itu merupakan sebuah prosedur tanpa kalian sadari. Selanjutnya kita lihat memasuki hari ini, kompetisi dasar kita adalah kemarin mengangkat tentang prosedur adalah sekarang menganalisis Tujuan yang terdapat pada teks prosedur, menganalisis langkah-langkah yang terdapat pada teks prosedur, menganalisis penugasan ulang yang terdapat pada teks prosedur. Ya, terima kasih. Jadi menganalisis teks prosedur. Jadi salah, menganalisis struktur teks prosedur. Jadi strukturnya yang kita cari. Jadi teks prosedur itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah struktur dan yang kedua adalah kebahasaan.
Jadi yang pertama kita bahas hari ini adalah tentang strukturnya. Strukturnya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tujuan. Yang selanjutnya adalah tahapan-tahapan. Yang ketiga adalah penegasan. Ya, tolong bacakan indikatornya. Tujuannya dari pembelajaran kita hari ini. Melalui kegiatan membaca dan menyaksikan video prosedur serta berdiskusi, peserta didik mampu menganalisis tujuan teks prosedur dengan benar. Mampu menganalisis langkah-langkah teks prosedur dengan benar. Peserta didik mampu menganalisis penegasan ulang teks prosedur dengan benar. Oke, terima kasih. Ini nanti untuk terakhir kita kasih kesimpulan. Jadi manfaat dari sebuah teks prosedur adalah untuk dapat kita mengetahui langkah-langkah yang benar dan tepat untuk melakukan sebuah kegiatan. Jadi seandainya kita menghidupkan atau mematikan komputer, itu melalui tahapan-tahapan juga. Jadi manfaatnya tadi apa? Seandainya kita menggunakan komputer tadi, menghidupkannya, kita bisa tinggal colok lampu, habis itu tinggal kita hidupkan di CPU, kita klik, maka hidup. Tapi mematikannya tidak bisa dengan menggunakan langsung kita tarik colokannya, karena kemungkinan komputer kita akan rusak. Maka dilakukanlah tahapan-tahapan tadi. Itulah manfaatnya agar suatu kegiatan itu tidak rusak. Selanjutnya adalah kita akan memutar sebuah video tentang teks prosedur. Tolong diperhatikan. Dari video tadi, apa kira-kira yang disampaikan? Dari video tadi, apa? Tata cara membuat KTP. Terima kasih. Nah, tata cara dalam membuat sebuah KTP. Tujuannya agar Kita dapat mengetahui langkah-langkah cara pembuatan EKTP. ya, betul sekali. Terima kasih. Jadi dalam video tadi kalian melihatkan beberapa tahapan atau langkah-langkah dalam membuat KTP. Usia kalian sekarang berapa? 16 tahun. Artinya sudah mendekati membuat sebuah KTP. Yang pertama kalian pelajari apa tahapan pertamanya dalam membuat KTP? Umur harus 17 tahun. Iya, betul. Umur harus 17 tahun. Jadi kalian tidak bisa lah bikin KTP usia kalian baru 15 tahun. Tidak bisa. Jadi syaratnya nanti berujung kepada semuanya dalam membuat KTP. Kalian nanti bikin SIM wajib mempunyai KTP juga. Jadi yang awal-awal kalian memasuki usia 17 tahun kalian harus mempunyai sebuah KTP. Nah, dari tahapan-tahapan itu akan melanjutkan ke tahapan-tahapan berikutnya. Maka dalam usia 17 tahun adalah suatu usia yang sudah dianggap dewasa. Selanjutnya
kita akan mengidentifikasi strukturnya dari teks tadi. Jadi tadi tahapannya strukturnya apa dari sebuah KTP tadi. Maka Bapak akan membagikan kelompok untuk kalian menganalisis struktur teks prosedur yang akan Bapak bagikan. Jadi untuk menganalisisnya nanti kawan-kawan sebuah EKPD, nanti kalian akan langsung membentuk sebuah kelompok. Kelompok ganjil. Jadi kelompoknya ada 4 ya. Jadi ada kelompok 1, 2, 3 dan 4. Jadi kelompok ganjil kalian akan menganalisis tentang kiat melamar pekerjaan. Selanjutnya adalah kelompok genap, kelompok 2, kiat berwawancara kerja. Selanjutnya sama, ini juga ganjil, maka akan melamar pekerjaan, dan sini genap berwawancara kerja. Sebelum kita membagi kelompok, ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, silakan bagi kelompoknya. Jadi seperti kemarin kita pernah membagi kelompok, dibagi seperti huruf O. Silakan. Jadi sekarang kita kerjakan kelompok. Kalian bisa bagi tugasnya ke teman-teman kalian. Bisa ada mengerjakan langkah-langkah, bisa mengerjakan apa tujuan dan penegasan uangnya. Jadi bisa kalian beri agar bisa lebih cepat. Waktu yang Bapak berikan adalah 20 menit. Kira-kira cukup? Cukup. Silakan kalian kerjakan dari sekarang. Kalau ada yang tanyakan bisa langsung ditanyakan sama Bapak. Tinggal 1 menit lagi kita. Baik, kita tutup. Sudah. Silakan untuk kelompok 1 presentasi tetap di mejanya saja. Kita bawa depan. Jadi kalian yang membacakan silakan berdiri saja. Oke, silakan untuk kelompok 3 duduk dulu kursinya. Ya, tinggal kalian bacakan di meja saja. Jadi temannya boleh menanggapi atau mengasih pertanyaan. Nah, jadi boleh menanggapi atau mengasih pertanyaan ke rekannya. Silakan kelompok 1 perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ganjil Ya. yang beranggotakan saya Asmira Mayanti, saya Najwa Halia, Saya Muhammad Azam Mustafa. ingin mempresentasikan teks prosedur kiat melamar pekerjaan. Langkah-langkahnya adalah: 1. Gunakan pengalaman kerja sebelumnya menjadi senjata ampuh. 2. Selain pekerjaan sebelumnya, kamu juga bisa memanfaatkan keterlibatan proyek yang pernah kamu ikuti.
Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selanjutnya kelompok 2 memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok genap ingin menjelaskan tentang struktur kiat berwawancara kerja. Yang pertama ada tujuan. Tujuannya agar kita bisa mempersiapkan lebih matang dalam wawancara dan dapat mendapatkan posisi yang diinginkan. Yang kedua adalah langkah-langkah. Yang pertama, berbicara dengan jelas. Yang kedua, kita harus menggunakan bahasa yang baik. Yang ketiga, perhatikan betul apa yang disampaikan pewawancara. Yang keempat, perhatikan bahasa tubuh kita. Yang kelima, pastikan pula kita menjaga kontak. Yang ketiga ada penegasan ulang. Dengan persiapan matang dan unjuk diri yang kuat saat wawancara kerja, telah menggunakan kesan yang layak untuk dipertimbangkan oleh perusahaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya dari kelompok genap ingin mengajukan pertanyaan. Apa pernyataan umum dari teks kiat melamar kerja tersebut? Izin menjawab. Pernyataan umum dari kiat berwawancara kerja. Wawancara merupakan kesempatan untuk menggali kualifikasi calon pegawai secara lebih mendalam, melihat kecocokannya dengan posisi yang ditawarkan, kebutuhan dan sifat perusahaan. Ya, terima kasih. Tepuk dulu. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Selanjutnya. Perhatian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan kami dari kelompok genap dengan saya sendiri Suara Hidayah. Dan saya rekannya yang bernama Rinul Sahid. Saya Rina Wardari. Itulah nama dari kelompok genap. Di sini kami akan mempresentasikan teks prosedur kiat berwawancara kerja. Tujuannya bagi perusahaan, wawancara merupakan kesempatan untuk menggali kualifikasi calon pegawai secara lebih mendalam, melihat kecocokannya dengan posisi yang ditawarkan, kebutuhan dan sifat perusahaan. Wawancara pun menjadi ajang tanya jawab antara wawancara dengan calon. Yang kedua, langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya bagai berikut. Saat melakukan wawancara, kita harus berbicara dengan jelas. Kedua, kita harus menggunakan bahasa yang baik. Ketiga, perhatikan betul apa yang disampaikan pewawancara. Yang keempat, gunakan bahasa tubuh yang baik dan rileks. Yang kelima, hindari menggunakan uraian panjang dan juga bertele-tele. Yang keenam, jadilah diri sendiri. Dan yang ketujuh, gunakan sesi bertanya sebaik mungkin. Selanjutnya ada penegasan ulang. Penegasan ulang adalah dengan mempersiapkan matang dan unjuk diri yang baik saat berwawancara, kita telah meninggalkan kesan yang layak untuk dipertimbangkan oleh perusahaan. Itulah struktur dari teks prosedur kiat berwawancara kerja. Apakah rekan-rekan sekalian ada yang ingin ditanyakan? Kami dengan kelompok genap izin bertanya. Dari isinya menjelaskan tentang apakah teks prosedur itu. Teks prosedur ini adalah menjelaskan bagaimana langkah-langkah yang baik untuk melamar di suatu pekerjaan yang ingin dimasuki. Ya. Oke, tepuk dulu. Itulah sekian presentasi dari kelompok genap. Apabila ada salah kata dan penyampaian, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya.
Baiklah, dari teks kiat melamar pekerjaan kami menyimpulkan kami mendapat tujuan ada di paragraf 1 dan 2 dan langkah-langkah di paragraf 3 sampai dan selanjutnya penegasan undang ada di paragraf 13. Kepada rekan-rekan kalian adalah yang ditanyakan. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana cara menciptakan support system? Menjawab dengan meminta bantuan agar mereka mau merekomendasikan kami suatu hal. Untuk menciptakan support system, kami juga harus menjaga hubungan profesional dengan orang-orang di sekitar. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih. Silakan dulu. Nah, dari seluruh kelompok yang melakukan presentasi tadi, semuanya sudah luar biasa dalam menyampaikan hasil dari menganalisis struktur teks prosedur tadi, yang dimana ada 2 teks prosedurnya, yang satu berwawancara kerja, kiat memencari kerja, dan kedua adalah kiat melamar pekerja. Silakan untuk yang melamar pekerjaan, yang melamar pekerjaan membacakan simpulannya. Kiat melamar pekerjaan umumnya berisi penjelasan singkat mengenai data dirimu, posisi yang ingin dilamar, serta alasan melamar posisi tersebut. Dengan menampilkan surat lamaran kerja yang menarik, kesempatanmu untuk diterima pekerjaan akan semakin besar. Dan pada dasarnya fungsi utama lamaran pekerjaan adalah untuk memperkenalkan diri kita sebagai calon pegawai kepada perusahaan yang ingin dilamar. Ya, terima kasih. Selanjutnya simpulan ya berwawancara kerja. Silakan. Sebagai teks prosedur, teks tersebut telah berjalan sesuai manfaatnya. Isi teks sendiri membahas tentang tahapan-tahapan kiat berwawancara, mulai dari menjawab pertanyaan dengan telepon, berbicara yang jelas, dan gunakan kesempatan bertanya sebaik mungkin. Manfaat dari kiat mengikuti tips tersebut adalah perusahaan bisa mempertimbangkan kesan yang kita tinggalkan saat selesai berwawancara dan kemungkinan besar kita berhasil. Ya, terima kasih. Kesimpulan dari teman-teman kalian, sebelumnya kita akan melakukan evaluasi belajar. Jadi Bapak akan memberikan 10 soal tentang teks prosedur. Bapak akan mengevaluasi hasil belajar kalian, pemahaman kalian tentang teks prosedur. Silakan kembalikan meja dan kursinya ke tempat masing-masing sebelum kita melakukan tugas. Baik, Bapak akan membagikan soal itu melalui Google Formulir. Jadi nanti kalian akan mengerjakannya di sana. Jadi kalian bisa mengerjakan kelas sekolah. Karena kita sudah membawa. Jadi Bapak kirim nanti di Google Formulir. Bahkan yang selanjutnya hari ini kita akan menyimpulkan kegiatan kita hari ini tentang teks prosedur. Silakan Egi untuk menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Teks prosedur adalah kegiatan menyampaikan gagasan-gagasan, pokok pembicaraan dari uraian panjang teks menjadi ringkasan yang runtut dan mudah dipahami. Untuk dapat menyimpulkan teks prosedur perlu membaca teks tersebut serta mencatat informasi-informasi yang ada dalam teks. Oke, terima kasih Egi. Tepuk tangan dulu. Itu sebenarnya apa yang disampaikan oleh Egi, bahwa dalam teks prosedur di sana ada tahapan-tahapan untuk kita melakukan sebuah kegiatan. Jadi kegiatan apapun selalu ada tahapan-tahapannya. Jadi apa yang disampaikan Egi sangat betul sekali. Selanjutnya kita akan Bapak akan menanyakan tentang kesan kalian tentang kegiatan tadi. Apa kira-kira kesannya? Oke. Selanjutnya kita akan Bapak informasikan tentang kegiatan selanjutnya. Jadi kegiatan selanjutnya kita akan membahas tentang struktur
bukan struktur tentang kebahasaannya. Hari ini tentang struktur, maka minggu depan tentang pembahasannya, tentang pembahasan dari teks prosedur, di mana di sana tentang konjungsinya, tentang kalimatnya diterangkan bagaimana menjadi sebuah teks prosedur. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran di hari ini, marilah kita berdoa. Silakan pimpin doa